Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi, ketemu lagi malam ini Selasa 31 Januari 2022 bersama saya Iwan Sulaiman Sulasno, pendiri Desapedia.id yang seperti biasa menjadi host atau tuan rumah dari kajian Desa Bareng Iwan atau KDS Iwan yang diselenggarakan atas kerjasama TV Desa dengan Desapedia.id, media informasi desa terkini. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, malam ini tak terasa kita sudah di edisi ke-60, sudah menjelang tahun ketiga kajian Desa Bareng Iwan atau KDS Iwan tampil secara live streaming di TV Desa. Bapak Ibu, kawan-kawan semua tentu saja para pegiat desa dari Sabang sampai Merauke bisa menyaksikan acara ini melalui aplikasi Zoom Meeting yang sudah kami siapkan maupun menyaksikan melalui saluran YouTube atau YouTube channel TV Desa yang Bapak Ibu bisa akses melalui YouTube. Malam ini kita akan membahas tentang apa saja mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang belum terpenuhi. Masih dalam rangka tahun ke-9 pelaksanaan Undang-Undang Desa yang jatuh pada 15 Januari lalu, kita coba akan menelisik, akan melihat sejauh mana apa sesungguhnya mandat-mandat terpenting dari Undang-Undang Desa yang sampai saat ini belum terpenuhi. Alih-alih saat ini publik diramaikan dengan tuntutan untuk melakukan revisi Undang-Undang Desa, tapi sesungguhnya kalau kita kaji lebih jauh, itu ada banyak memang beberapa mandat yang sampai saat ini belum terpenuhi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Nah, malam ini ada 3 narasumber. Sedianya tadi memang 4, tapi Pak Dr. Nata Irawan, mantan Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, mengkonfirmasi kemarin tidak bisa hadir bersama kita. Mungkin di lain kesempatan beliau akan hadir. Jadi akan ada 3 narasumber yang sudah hadir ketiga-tiganya sepertinya di aplikasi Zoom Meeting ini. Pertama ada Pak Dr. Andus Ahmad Mukoam, founding father kita, tokoh kita. Beliau adalah Ketua Pansus Undang-Undang Desa di DPR RI dan terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI pada periode lalu. Sudah hadir juga di tengah kita sepertinya. Yang kedua ada Profesor Dr. Muhammad Ali Humaydi, MHum, Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Prof. Ali, biasa kita sapa, sudah hadir juga di Zoom Meeting. Dan kemudian ada Kepala Desa, saya kira ini tempat kita semua belajar. Sering pernah dijuluki saya pernah baca artikel kenapa Desa Ponggok menjadi desa miliarder. Ini ada Pak Junaidi Mulyono, biasa disapa Mas Junet. Beliau adalah Kepala Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Seorang praktisi yang nanti akan bercerita tentang kita, bagaimana sesungguhnya pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan menurut beliau apa mandat terpenting dari Undang-Undang Desa yang sejauh ini belum terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, itu ketiga narasumber yang sudah hadir bersama kita semua. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, baik yang menyaksikan di YouTube maupun akan bergabung di Zoom Meeting, saya kira kita bisa sambil memulai. Kita punya waktu 90 menit sampai plus minus jam 8 malam ini. Saya sapa dulu ke Pak Mukoam. Oh, Pak Mukoam belum, ya beliau ada. Assalamualaikum Pak Mukoam. Oh, belum hadir ya? Baik. Baik, mungkin sambil kita tunggu beliau, sejatinya memang kami ingin memberikan kesempatan pertama kepada Pak Mukoam sebagai salah satu pimpinan di Ketua Pansus di Undang-Undang Desa. Kalau gitu kita ke BRIN dulu ya, ke Badan Riset
dan Inovasi Nasional. Ada Profesor Dr. Ali Humaydi. Selamat malam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Prof, sudah hadir bersama kita semua di kajian Desa Bareng Iwan atau Kades Iwan di TV Desa. Malam ini kita akan bahas, Prof, tentang apa sesungguhnya mandat-mandat dari Undang-Undang Desa yang sampai saat ini belum terpenuhi sebagai salah satu badan negara yang saya kira salah satu core bisnisnya adalah melakukan riset dan penelitian. Apa yang dilihat oleh BRIN sepanjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa saat ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apakah diperkenankan untuk ini, Pak, share screen? Oh ya. Baik. Silakan, Prof. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tentu yang saya muliakan Pak Kades Iwan yang telah mengundang saya ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak Kepala Desa Ponggok Klaten, terima kasih bisa bergabung bersama dengan kita semuanya di sini dan kita akan mencari pengalaman bagus dari beliau. Lalu Bapak Ibu semuanya peserta dari TV Desa ini ya. Jadi kemarin saya diminta oleh Pak Iwan untuk memberikan paparan mengenai apa saja mandat-mandat yang belum disampaikan atau belum terlihat jelas di dalam proses pelaksanaan undang-undang tentang desa ini. Jadi saya melihat kalau kita bandingkan, saya mulainya dari begini, bahwa dalam undang-undang desa itu setidaknya ada 4 kata kemiskinan, kemudian ada 24 kata kesejahteraan dan 34 pemberdayaan. Sepertinya enak banget ada hal yang seperti itu. 4 kata kemiskinan berarti upaya pengentasan kemiskinan, kemudian 34 kata pemberdayaan berarti berhubungan dengan proses pendampingan, penggerakan, awareness dan sebagainya. Kemudian ada 24 kata kesejahteraan. Ya, ini otomatis apapun yang kemudian didorong di desa, kita ingin berkehendak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Izinkan pada kesempatan ini saya mau mengambil tema tentang desa sebagai etalase kebijakan tanpa aktor. Mungkin judulnya terlalu terlalu bombastis. Tetapi saya melihat saya alhamdulillah diberikan keuntungan oleh negara, diberikan keuntungan oleh Tuhan untuk bisa berada di berbagai desa, di berbagai wilayah yang kemudian saya harus tinggal lama sebagai seorang etnografer, tinggal lama di pedesaan-pedesaan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, tentu kadang apa yang kita bayangkan bahwa kebijakan tentang kemiskinan, kebijakan tentang peningkatan kesejahteraan dan sebagainya, itu hanya kemudian merembes ke desa itu hanya dalam bentuk, mohon maaf banget, kecuali BLT, Raskin, PKH, dan sebagainya, rembesannya itu pada umumnya hanya sosialisasi saja. Nah, sosialisasi saja dalam arti bahwa tidak ada sebuah proses membangun desain arsitektur perilaku masyarakat untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan yang ada. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kemudian saya melihat inilah yang kemudian harus diperbaiki di dalam sistem tata kelola kebijakan dari nasional hingga sifatnya adalah sampai ke lokal. Nah, yang kita bayangkan dengan desa itu adalah sederhana, miskin, lalu pertanian dan perikanan, sulitnya air, dan sangat mengenaskan nasib perempuan itu. Pasti itu. Kecuali di beberapa desa yang berhubungan dengan etnisitas yang ada penghargaan terhadap perempuan, maka kaum perempuan mungkin tidak boleh ke pertanian, tidak boleh ke embung dan sebagainya. Dia menjadi orang yang penting di dalam rumah. Nah, ini sebenarnya labeling seperti ini itu adalah bagian tidak terpisahkan dari isu-isu tentang apa yang disebut dengan SDGs desa. Jadi faktor-faktor itu. Sementara kata indikator-indikator yang ada di dalam SDGs desa itu sesungguhnya
itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tentang desa. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian labeling ini tidak ada, tidak masuk di dalam proses pelaksanaan kebijakan dan sebagainya, berarti sesungguhnya SDGs desa itu tidak tercapai. Dengan demikian, undang-undang amanah undang-undang pun tidak tercapai di dalam implementasi program dan kebijakannya di tingkat desa itu. Nah, ini ada lagi yang berhubungan dengan mistis, selubung kosmologis, mereka yang terlabel dalam kesediaannya sebagai warga bangsa, rata-rata umumnya adalah di pedesaan, kemudian kekumuhan dan sebagainya. Jadi, apakah kemudian kebijakan merespon ini semua? Mohon maaf, saya pernah melakukan wawancara di wilayah Rembang, Gresik Wetan, Gresik Kulon. Bayangkan yang terjadi, Pak Bu, ketika saya melakukan wawancara yang sama Bapak tua ini, itu kemudian yang terjadi, dia langsung, apa ya, kalau dalam bahasa Jawa, semaput ya, ketika ada teman saya menanyakan, Pak, apakah di sini dulu banyak yang terlibat G30S? Kata-kata seperti itu langsung membuat ingatan masa lalunya itu betul-betul membuat dia ketakutan dan sebagainya, yang akhirnya keluarga tidak membolehkan kami melanjutkan wawancara. Artinya apa? Nah, apakah kemudian memori ingatan kolektif masyarakat di masa lalu itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pemulihan kesejahteraan dalam arti mentalitas? Karena saya tahu bahwa ketika orang, kita banyaklah di pedesaan Blora, pedesaan Cepu, Bojonegoro dan sebagainya, mereka tetap berada di dalam kemiskinan. Kenapa? Karena labeling yang melekat di dalamnya. Apakah kemudian kebijakan atau kemudian implementasi undang-undang yang berhubungan dengan tadi kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya terimplementasi di sana? Bisa dikatakan tidak, Pak. Tidak sama sekali. Dia hanya sosialisasi di tingkat kecamatan, sosialisasi di tingkat desa. Setelah itu kemudian bentuknya adalah ya sudah menunggu PKH, menunggu BLT, menunggu Raskin dan sebagainya. Nah, tetapi kita lupa bahwa di desa itu ada yang namanya modal sosial, modal ekonomi yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Bourdieu itu ada cultural capital, ada kemudian economic capital dan sebagainya. Apa saja modal sosial yang kemudian kita lupa dan kemudian ditengahi di dalam kebijakan ataupun di dalam implementasi undang-undang tentang desa itu? Pertama adalah kemampuan oteker, saudagar-saudagar setempat. Selama ini bayangkan Pak, misalnya banyak program pemerintah yang mendorong kewirausahaan di desa. Tetapi mereka lupa bahwa masyarakat desa sebenarnya telah memiliki kemampuan wirausaha yang luar biasa. Boleh seseorang disebut sebagai tengkulak di desa, tetapi kita tidak pernah berpikir keuntungan tengkulak itu untuk siapa? Apakah hanya untuk diri dan keluarganya? Tidak. Tetapi keuntungan para tengkulak oteker lokal itu rata-rata dikembalikan ke masyarakat desa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin pembangunan masjid, dalam bentuk pembangunan irigasi, dalam bentuk mungkin kalau dalam bahasa itu adalah macam-macam itu. Nah, undang-undang atau kebijakan yang berhubungan dengan kewirausahaan dan sebagainya yang membawa oteker-oteker baru, startup baru di tingkat lokal pedesaan, itu sesungguhnya telah mematikan oteker atau mematikan sifat kewirausahaan atau jaringan kewirausahaan modal sosial yang ada di tingkat pedesaan itu. Akhirnya apa? Malahan banyak sekali tanda kutip para tengkulak yang mati dengan sendirinya, tetapi kemudian posisi dan jaringan usahanya diambil oleh orang di luar desanya, dan itu sangat membahayakan. Artinya apa? Bahwa undang-undang yang mendorong proses penggerakan, proses pendampingan komunitas untuk maju dengan sifat usaha dan jaringan mata rantai ekonomi yang bagus dan sebagainya, pada akhirnya malah melumpuhkan masyarakat setempat. Ini menurut saya menjadi PR terbesar dari bagaimana proses implementasi kebijakan di lapangan atau di tingkat desa. Nah, saya kira ini secara formal kita sudah tahu lah bagaimana kemudian desa, pengertian desa, lalu secara administratif dan sebagainya. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian desa dalam konteks kekinian. Ini yang kemudian menjadi menarik, bahwa saya tadi menggunakan kata desa adalah imagine community bagi masyarakat kota. Artinya apa? Bahwa saya ingin ketika saya di desa atau saya ketika ada di kota, romantisme tentang kedesaan itu muncul.
Ketika romantisme kedesaan itu muncul, apa? Sifat apa yang muncul adalah kenyamanan, kesejukan, kesegaran, dan sebagainya. Pertanyaan sekarang adalah, apakah desa saat ini bisa membangun romantisme ingatan saya di masa lalu? Matikan. SDGs desa itu belum mampu menjawab itu. SDGs desa atau undang-undang desa kemudian hanya mendorong misalnya tentang desa wisata, desa digital, dan sebagainya yang kemudian semacam pembangunan yang sifatnya artificial. Ketika dia pembangunan artificial, maka yang dilihat itu hanya pada tataran permukaan, bukan pada substansi, atau lagi membangun desain arsitektur perilaku masyarakat desa yang mampu menjadi sejahtera dan meningkatkan ekonomi lebih baik dan seterusnya. Nah, jadi kemudian desa menurut saya dan di dalam undang-undang desa secara administratif itu yang paling nampak sekali kemudian hanya sebuah ruang administratif, ruang yang kemudian menjadi etalase kebijakan di mana seluruh fokus undang-undang, seluruh fokus kebijakan dan program diarahkan ke sana. Jadi coba bayangkan ada dana desa dikirim tetapi sudah di-slotting. Ini 10% untuk stunting, ini, untuk ini, dan sebagainya. Ada batas-batas tertentu. Pertanyaan saya adalah kemudian, bagaimana ruang kosong yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan peningkatan kesejahteraan dalam versi mereka, dalam versi EMIK. Ini yang seringkali dilupakan oleh kita. Jadi kayak ada kalau dalam bahasanya Gramsci itu adalah kebijakan menjadi historical block agar masyarakat desa tidak bisa tumbuh kembang. Akhirnya seperti itu. Karena apa? Semua dibatasin slottingnya. Mungkin memang banyak desa, banyak kepala desa yang terlibat di dalam, mohon maaf, penggunaan dana-dana desa dan sebagainya, atau mungkin dana-dana yang lain dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian slottingnya terlalu ketat, apalagi ketika misalnya ada Undang-Undang nomor 8, bukan Undang-Undang, Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang misalnya prioritas dana desa, maka itu semakin lagi menutup slotting ini. Memang saya tahu bahwa Permen Desa nomor 8 tahun 2002 ini adalah penerjemahan dari Undang-Undang Desa. Untuk apa? Untuk pengentasan kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya ketika dia slotting dananya terlalu ketat dan rigid, malah kemudian persepsi, potensi, dan kapasitas desa untuk lebih bergerak, untuk bisa maju ke depan, dalam arti mengaktualisasikan apa yang disebut dengan cultural capital, economic capital itu, atau modal sosial secara umum, akhirnya kemudian menjadi tidak bergerak karena terlalu ketat ini. Apa yang terjadi? Pemerintah desa, kepala desa, hanya sibuk untuk mengurusi pertanggungjawaban administrasi dana desa, bukan pada substansi kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan dari kebijakan dan undang-undang desa itu sendiri. Nah, saya kira ini kasus-kasus yang paling banyak ya. Bagaimana kemudian desa terapit oleh pembangunan, kemudian terapit oleh sistem-sistem sosial yang lain dan sebagainya, oleh industri dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saya mengutip sebuah survei yang dilakukan oleh teman di KSDK oleh Mas Purnama Alamsah. Saya terima kasih dan meminjam slide paparannya. Jadi ada beberapa hal yang menarik menurut saya. Bagaimana kemudian riset tentang desa, dan ini ada 17 item indikator SDGs ya, yang berhubungan dengan tujuan 1 sampai 17 itu adalah tentang SDGs. Bayangkan, penelitian tentang desa ingin berupaya melakukan pencapaian tanpa kemiskinan. Ini juga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, bahwa Undang-Undang Desa tadi yang disebutkan 4 kata tentang kemiskinan, 24 tentang kesejahteraan dan sebagainya. Tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3 itu ingin tercapai di dalam Undang-Undang Desa itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, apa yang terjadi kemudian? Bahwa terjadi penebalan dari cara berpikirnya orang, bahwa ketika melihat desa, maka hal yang paling prioritas adalah kemudian tetap tanpa kelaparan, tujuan tanpa kemiskinan, kemudian hidup sejahtera. Not yang ada ini adalah kemudian terjadi penebalan. Pertanyaannya adalah kemudian apakah seluruh capaian tujuan 1, 2, 3 dan 15 itu tercapai di dalam persoalan implementasi Undang-Undang Desa itu.
Jadi saya melihat bahwa celah yang paling banyak dalam implementasi atau mandat undang-undang desa itu adalah proses penerjemahan undang-undang desa ini terkait upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang seringkali masih tertutup oleh tembok-tembok yang tadi yang saya sebut dengan historical block-nya pemerintah pusat. Nah, bagaimana kemudian proses pembangunan yang ingin dilakukan oleh masyarakat? Kita melihat bahwa ketika kita bicara tentang desa, maka mau tidak mau kita akan melihat tentang perlindungan sosial. Memang Kementerian Sosial, pemerintah melalui Kementerian Sosial sudah berupaya melakukan perlindungan sosial. Ada PKH, ada BPJS, dan sebagainya itu. Nah, tetapi bagaimana kemudian persoalannya adalah database. Kita selama ini akan menjadi persoalan adalah tentang database. Database tentang penerima penerima jaminan dan perlindungan sosial masih selalu menjadi PR besar pemerintah. Saya membayangkan kenapa ya hanya persoalan pendataan saja, kok sulit sekali. Nah, ini yang kemudian di dalam undang-undang bilang tentang tentang perlindungan sosial atau kemudian kesejahteraan sosial, tidak ada ruang, bukan tidak ada ruang, tidak ada upaya maksimal untuk melakukan pembangunan satu data tentang perlindungan sosial. Mohon maaf misalnya bagaimana BPS, kemudian bagaimana Kementerian Sosial, bagaimana kemudian Kementerian Desa saling klaim tentang data-data seperti ini. Jadi persoalan kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dalam upaya pencegahan kemiskinan, menurut saya belum dilansirkan pada data utama tentang database penerima manfaat atau penerima orang-orang yang masuk di dalam jatah perlindungan sosial dan sebagainya itu. Nah, lalu bagaimana kemudian ketika kita melakukan pembangunan desa, aspek-aspek apa yang bisa dicari? Apakah kemudian pembangunan undang-undang desa itu betul mendorong tentang pembangunan desa, tentang kesejahteraan sosialnya dan sebagainya. Tapi apakah kemudian undang-undang itu mampu merespon segala sesuatu yang ada di samping kanan kirinya, jejaring ininya? Apakah kemudian sektor pengembangan pertanian dilakukan? Apakah kemudian pergerakan penyuluh pertanian dilakukan secara maksimal? Jangan-jangan, mohon maaf, para penyuluh pertanian hanya asik menjual pupuknya yang ditawarkan oleh produk-produk pabriknya. Tidak lagi berupaya untuk menyadarkan, membangun awareness, membangun pemberdayaan, penggerakan tentang bagaimana pertanian yang berkelanjutan, pertanian yang maju, dan sebagainya. Itu satu. Lalu bagaimana kemudian para penggerak PSM masyarakat, penggerak swadaya masyarakat di Kemendesa, apakah kemudian melakukan pendampingan upaya pemberdayaan masyarakat, yang ini ada poin di bawah, jaringan pemberdayaan. Otomatis ketika ngomong tentang desa, pemberdayaan itu pasti berhubung dengan petani, masyarakat iya, tetapi dengan petani. Bagaimana kemudian dengan kaum perempuan? Bagaimana dengan youth, kaum muda, yang semuanya hampir nyaris kemudian Bapak Ibu tahulah, kita tahu sendiri bagaimana kemudian 80% pelaku pertanian kita di tahun 2020-an ini, 80%-nya adalah kelompok umur 45 tahun ke atas. 20%-nya adalah kelompok umur yang ada di bawah. Ini kan menjadi tantangan tersendiri. Menurut saya ketika kita mau mengatakan implementasi tentang undang-undang desa yang berupaya melakukan pengentasan kemiskinan, melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, mau tidak mau kita harus memperhatikan kaum muda pedesaan. Apakah undang-undang itu menerjemahkan? Ya, mungkin sekarang ada yang namanya program YES Kementerian Pertanian, sedang diupayakan untuk itu. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana perangkat desa atau kemudian perangkat di atasnya, kabupatennya, kecamatannya, mampu kemudian mendorong program itu? Terlalu banyak penggerak, terlalu banyak penyuluh. Saya membayangkan kalau satu penyuluh pertanian, satu penggerak swadaya masyarakat mampu misalnya bertanggung jawab terhadap 100 kepala keluarga di sebuah desa, saya yakin Pak Bu bisa maju ini. Tetapi puluhan ribu penggerak, puluhan ribu penyuluh, seolah-olah mohon maaf, ada yang bermakna, tetapi seolah-olah banyak tidak bermaknanya. Tidak ada pergerakan maksimal. Mungkin nanti Pak Desa akan bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya fungsi para penyuluh, fungsi para penggerak itu di masyarakat. Saya berada di Nrekang, saya tidak mau menyebutkan nama desanya. Bagaimana kemudian para penyuluh pertanian, para PSM datang ke sana hanya untuk meminta SPJ saja,
Tidak ada aktivitas pendampingan, tidak ada aktivitas penggerakan, tidak ada contoh, tidak ada demplot yang bisa diuji cobakan dan sebagainya. Lalu ngapain itu loh? Saya kadang kepikiran, mengapa? Hampir. Nah, artinya perlu ada proses monitoring yang jelas dan evaluasi yang tegas tentang tugas kinerja para ini. Saya membayangkan kalau para penyuluh dan penggerak itu didorong untuk melekat di dalamnya SKP seperti PNS pada umumnya, atau KM kalau dalam bahasa peneliti, atau HKM tapi bentuknya bukan jurnal internasional, tetapi HKM-nya adalah berapa kepala keluarga yang telah digerakkan, berapa kepala keluarga yang telah dientaskan dari kemiskinan. Ini kan ada isu yang menarik. Isu yang menariknya misalnya begini, Pak Kepala Desa sekarang melakukan pengusulan untuk 9 tahun. Tetapi pertanyaannya adalah, waktu 5 tahun itu berapa persentase kemiskinan itu dientaskan? Ini belum pernah terlihat. Kalau 9 tahun dia bisa menaikkan sampai 5% pengentasan kemiskinannya, bolehlah 9 tahun. Tapi jangan-jangan mengusulkan 9 tahun untuk masa jabatannya sesungguhnya adalah meningkatkan kesejahteraan dirinya, bukan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Artinya apa? Proses pengentasan kemiskinan kemudian tidak berkorelasi kuat dengan naik jabatannya, lamanya jabatan kepala desa. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan matang ketika kita menerjemahkan undang-undang di tingkat masyarakat dan sebagainya. Mungkin memang saya ini direkam, tetapi nggak apa-apa, lebih baik menyatakan temuan-temuan di PDF-nya, dan ini harus disampaikan. Dan ini forum, menurut saya adalah forum terbuka. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormatin, bahwa ketika kita ngomong tentang desa, bicara tentang desa, ini Pak Bu, lingkarannya ya. Ini kan word cloud. Jadi apa yang ditemukan oleh Mas Purnama Alamsah menemukan bagaimana kemudian desa itu terhubung dengan aspek-aspek yang lainnya. Ada ekonomi, ada kolaborasi multi pihak, ada pertanian pembangunan, ada lahan pertanian, ada daerah 3T, ada inovasi, ada digital dan sebagainya. Saya tidak menolak adanya gerakan desa digital. Tidak. Saya tidak menolak adanya smart village atau desa cerdas. Tidak. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian penerjemahan desa digital, desa smart itu atau desa pintar itu betul-betul dilakukan? Desa wisata, apakah betul-betul dilakukan? Contoh, kita berada di Lombok Timur, bukan di wilayah Teteh Batu atau Kembang Kuning, tetapi wilayah sebelahnya. Orang mendorong adanya gerakan, katanya salah satu gerakan untuk pengentasan kemiskinan sebagai penerjemahan dari Undang-Undang Desa adalah membuat desa wisata. Betul. Mungkin dilihatnya menarik. Dana desa akhirnya dikerahkan untuk menggerakkan pembangunan desa wisata. Tetapi apa yang terjadi? Orang siapa yang mengunjungi, sudah bikin macam-macam itu, bikin yang bagus-bagus itu, bikin gazebo yang bagus, tetapi kemudian tidak didatangin oleh orang dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian kreativitas dan inovasi kepala desa hanya terjebak pada lingkar permukaan? Karena ini memang diajarin oleh kita, Pak Bu. Diajarin oleh para agen-agen kebijakannya. Oleh orang-orang yang menerjemahkan undang-undang secara artificial. Oleh orang-orang yang menerjemahkan undang-undang desa itu secara apa adanya dan praktis dan pragmatis. Ini loh sedang desa wisata, semuanya desa wisata. Wilayah Magelang sekitar Borobudur, semuanya desa wisata. Lupa mereka punya komoditas yang menarik. Apa komoditasnya? Adalah durian, rambutan, kelengkeng, dan sebagainya. Kenapa itu tidak digerakkan sebagai desa komoditas pertanian? Nanti pariwisata dengan sendirinya ikut dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu semuanya, menurut saya kemudian kreativitas dan inovasi para aktor penerjemah dari kebijakan, dari undang-undang kebijakan dan program itu perlu didesain ulang lagi. Perlu ada gerakan desain ulang mereka, Pak Bu. Kalau cuma kemudian sosialisasi yang kemudian disindir oleh Pak Menpan pegawai RB itu adalah 500 triliun habis biaya pengentasan kemiskinan untuk pertemuan di hotel dan diskusi yang entah berantah. Makanya kemudian kami di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas mencegah
teman-teman untuk berada pada lingkar-lingkar yang seperti ini, tetapi langsung melakukan apa yang disebut dengan afirmasi aksi, riset aksi, kita melakukan aksi-aksi langsung di masyarakat sebagai penerjemahan dari undang-undang itu, kemudian diaktualisasikan dalam bentuk yang sederhana. Misalnya, peningkatan kesejahteraan atau pengurangan masyarakat desa dari hutang dan gadai ini, kita alihkan yang awalnya mereka masyarakat desa di Jawa misalnya asik untuk melakukan apa yang disebut dengan ritual dan hajatan daur ulang atau siklus kehidupan, kita ganti. Yang tadinya konsepnya di rumah tangga, konsepnya di keluarga, kita ganti menjadi yang sifatnya massal, sunatan massal, pernikahan massal, dan sebagainya. Karena dengan itu mencegah keluarga-keluarga untuk berhutang dan menggadaikan sawahnya. Nah, itu adalah salah satu jalan yang menurut saya menjadi poin menarik untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat desa. Dan otomatis itulah yang kemudian menurut saya perlu didorong. Memang saya memahami ada orang-orang di analis kebijakan, ada orang yang mendorong tentang kebijakan dan sebagainya. Tetapi kita kekurangan orang yang mampu melakukan desain arsitektur perilaku dari undang-undang itu ke tingkat masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu, ini nanti akan saya share saja ini workload-nya dan sebagainya, bagian dari bagaimana kemudian proses penerjemahan undang-undang itu di tingkat masyarakat. Catatan akhir seperti ini Pak Bu. Saya melihat bahwa ikhtiar pemerintah tentu baik, ikhtiar Kementerian Desa tentu baik. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah sesungguhnya baik sebagai sebuah sebagai bentuk tanggung jawab pencapaian 4 tujuan negara, pemerintah baik, negara itu baik. Tapi persoalannya adalah apakah kebaikan itu kemudian ditransmisikan dengan benar dan tepat? Pemerintah hanya membaca masalahnya secara etik kuantitatif. Maka yang muncul adalah angka-angka. Ketika angka-angka yang muncul, maka indikator-indikator yang muncul, instrumen-instrumen yang muncul. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian desain arsitektur perilaku atau yang berhubungan dengan emik masyarakat, potensi kultural masyarakat diterjemahkan di dalam sebuah kebijakan dan undang-undang atau sebagai program itu. Ini yang kemudian kita masih menjadi PR besar dari penerjemahan undang-undang tentang desa ini. Saya kira itu Pak Bu, nanti kita berlanjut dalam diskusi. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Ali Humaydi, Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya kira ini membuka pemahaman kita, membuka cakrawala kita ya, apa yang beliau sampaikan soal 9 tahun pelaksanaan Undang-Undang Desa yang tadi beliau sampaikan. Desa hanya mendapatkan sosialisasi, tetapi ketika bicara soal desain pembangunan, desain pemberdayaan yang substantif, beliau sampaikan itu masih jauh karena masih pada tataran permukaan atau artifisial. Ini yang kemudian catatan penting saya kira dari pelaksanaan 9 tahun Undang-Undang Desa dengan tema malam ini yang kita akan itu artinya memang ada banyak sesungguhnya mandat-mandat dari Undang-Undang Desa yang kalau boleh kita simpulkan sedikit dari Profesor Ali yang belum terpenuhi hingga saat ini. Sehingga tadi beliau sampaikan ya tadi desa hanya mendapat sosialisasi, kemudian pengentasan kemiskinan juga sepertinya istilah beliau tadi tertutup oleh semacam historical block itu sendiri dari pemerintah pusat. Nah ini yang saya kira kemudian soal tadi juga disinggung soal tuntutan 9 tahun Undang Desa, saya kira mesti linear ya atau sejalan dengan apa yang diamankan di Undang Desa, yaitu pengentasan kemiskinan desa. Kalau bicara soal 5 tahun, 9 tahun dan sebagainya. Baik, terima kasih Prof. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Insya Allah masih ada waktu. Pak Ahmad Mukoam, Ketua Pansus Undang-Undang Desa di DPR RI dan Wakil Ketua DPD RI pada periode lalu sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Mukoam. Pak Mukoam, Assalamualaikum. Masih di mute ya Pak? Pak Mukoam, bisa dengar suara saya? Baik.
Pak Mukwam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih hadir untuk yang kali ketiga ini. Baik, Pak Mukwam, malam ini kita akan bahas soal apa saja mandat Undang-Undang Desa yang belum terpenuhi. Saya kira tadi Bapak juga sudah menyimak yang disampaikan oleh Prof. Ali Humaydi, Kepala Pusat di BRIN, soal Undang-Undang Desa yang saya kira masih artifisial, belum menyentuh secara substantif, baik itu pembangunan, pemberdayaan, termasuk juga pemerintahan. Silakan Pak Mukwam. Baik, terima kasih. Mas Iwan dan juga tadi saya mendengar Prof. Ali Humaydi ya. Iya Pak. Saya juga ingin menambahkan hal yang berkaitan dengan apa saja mandat yang belum ya. Pertama, saya terima kasih pada forum hari ini karena memang kita terpicu oleh isu 9 tahun tadi yang saya kira mari coba kita cermati secara dalam. Apakah 9 tahun itu memang substansi dari apa yang mereka tuntut atau kemudian bagian dari, atau ada pihak pembonceng-pembonceng yang kemudian itu kemudian dipublik oleh media massa. Saya sudah konfirmasi kepada beberapa orang yang ikut demo pada waktu tanggal 17, itu ada pembonceng-pembonceng yang ya soal gaya berdemonstrasi itu gitu. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa konfirmasi itu bahwa mereka itu sebetulnya adalah ingin mengefektifikasi, ingin melakukan satu proses bukan mereform kembali, tetapi menuntut agar undang-undang desa itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Itu mereka sebetulnya isu dasarnya di situ ya. Nah, sehingga kemudian mereka mencoba membreakdown itu menjadi 12 hal yang ingin disampaikan oleh mereka itu kepada DPR dan juga pemerintah pusat. Jadi 9 tahun itu adalah paling tidak itu adalah posisi di paling belakang. Itu kalau disadari sebagai sebuah kebenaran ya. Tetapi nampaknya ini yang kemudian salahnya mereka kemudian ini menjadi mengemuka, menjadi kuat. Seperti tahun mereka itu 9 tahun tanpa melihat yang lain. Jadi persepsi publik seperti dan juga kita semua itu kemudian keliru dengan persepsi kita kemudian hanya mengarah pada 9 tahun itu. Itu saya katakan ya salah sampean-sampean itu kemudian kenapa itu yang dijadikan sebagai heading dalam demonstrasi kan itu kan. Nah, kalau Mas Iwan menyatakan apa saja yang belum, ya saya kira pertama adalah posisi Undang-Undang Desa sebagai objek. Saya sekali lagi bahwa undang-undang di masa lalu ini sebagai objek. Karena itu kemudian paradigma baru itu memastikan bahwa jangan ada lagi resentralisasi. Jangan ada lagi pengambilan kewenangan desa itu di pemerintah di atasnya, apakah dia kecamatan, kabupaten, provinsi dan juga nasional. Ya, sehingga posisi desa sebagai subjek itu harus sebagai subjek, sebagai pelaku itu harus juga dihormati sebagaimana asas rekognisi dan subsidiaritas. Ini yang saya kira catatan pertama bahwa posisi ini makin lama makin tergusir, Mas Iwan. Lalu yang kedua, kedudukan desa ya. Hari ini sebagaimana kita pahami bahwa orang banyak, terutama pejabat pemerintah itu tidak mau berpikir mengenai apa bedanya Undang-Undang 6 dengan Undang-Undang sebelumnya. 6 2014, apa bedanya dengan 32 2004, apa bedanya dengan 1299, apa bedanya dengan misalnya 579, apa bedanya dengan 575 misalnya. Ya, sehingga dengan demikian definisi itu akan berpengaruh kepada kebijakan. Ya. Jangan kemudian ketika berdiri sekarang ini kemudian yang dipakai adalah definisi yang tidak unidentified ya. Definisi harus jelas, di situ ada clue-nya, itu ada prakarsa desa. Clue-nya itu adalah ada pemberdayaan desa, itu definisi dalam Undang-Undang 6 2014. Jadi karena itu peneguhan ini harus dilakukan. Jangan kemudian tadi Mas Prof. Ali Humaydi menyampaikan bahwa saya sepakat bahwa sebetulnya itu dan sudah sosialisasi itu Mas Prof. Ali, saya kira banyak yang bias, Prof. Jadi tidak mendasarkan diri pada apa kontekstualisasi Undang-Undang Desa, tapi sekarang sendiri. Jadi pemahaman yang global, pemahaman yang absurd, pemahaman yang barangkali adalah tidak membaca Undang-Undang Desa ini, Mas Iwan.
Lalu yang ketiga soal ada beberapa reduksi dan kontradiksi dalam regulasi, Mas Iwan. Yang ketiga ini ya. Apa itu? Distorsi kewenangan desa. Jadi hari ini kita tahu bahwa kewenangan desa yang asasnya subsidiaritas itu hari ini sudah mulai diganggu lagi. Sudah kembali ke zaman Orde Baru lagi. Jadi sudah beberapa kementerian kemudian juga turun langsung ke desa, yang itu kemudian itu berhadapan dengan apa yang menjadi asas undang-undang desa. Jadi distorsi di dalam kewenangan desa hari ini muncul. Di samping tadi Prof. Ali menyampaikan soal yang disebut sebagai pendamping. Lebih mohon maaf ini kalau boleh saya pakai ya. Lebih bejatnya lagi adalah banyak sekali kepala desa yang menjahitkan programnya kepada desa lain. Menjahitkan programnya kepada desa lain. Coba bayangkan ini. Jadi di beberapa desa itu kita temukan bahwa Pak Lurah, Pak Kades, nggone sampean kaya apa? Aku melok dong, melok. Cuman besarannya saja yang dirubah-rubah. Rupiahnya saja yang berbeda-beda. Jadi penjahit-penjahit sekarang di desa itu banyak, bukan penjahit pakaian, tapi penjahit program desa itu ada. Ini mengerikan. Jadi copy paste terhadap desa yang lain yang dianggapnya menjadi contoh dari desa lain. Sehingga akibatnya apa? Banyak yang tadi distorsi, misalnya adalah desa wisata. Lawang dasar pikirnya itu adalah wisata itu comparative advantage. Ya, bukan kompetitif. Jadi kalau tiap desa pasti berbeda, komparatif pasti berbeda. Tapi bahwa perbedaan itu apa kemudian memberikan interesting pada orang untuk datang. Jadi kemudian itu menjadi program yang kemudian seperti copy paste lagi itu. Nah, lalu yang kedua, distorsi yang kedua itu adalah kontradiksi dan distorsi dalam pemilihan kepala desa. Jadi saya kira hari ini kemudian kita lihat beberapa distorsi itu yang di mana distorsi itu terjadi karena memang pemahaman yang kurang. Kemudian juga distorsi mengenai penghasilan tetap pemerintahan desa. Yang saya kira ini distorsi karena ambiguitas, karena tidak paham, mohon maaf, karena tidak memahami dasar yang dipakai oleh undang-undang desa. Kemudian juga musyawarah desa ini juga terjadi distorsi. Musdes adalah yang kemudian disederhanakan sedemikian rupa sehingga main tunjuk. Nih, ya Musdes itu tidak dididik, tidak menjadi satu forum yang kualitatif demokratis, tetapi adalah kepala desa hari ini melakukan distorsi secara faktual di dalam musyawarah desa. Jadi simplifikasi terjadi sehingga yang terjadi kemudian adalah menjustifikasi apa maunya kepala desa. Kemudian lagi misalnya distorsi di dalam lembaga pemasyarakatan desa dan desa adat. Nah kemudian juga yang distorsi musyawarah desa. Kemudian juga menjadi program dana desa. Ini yang parah, Mas Iwan. Jadi undang-undang desa itu menjadi diminimais menjadi sekedar dana desa. Padahal kalau kita mengacu pasal 72 bukan hanya itu. Kalau kita mengacu pada undang-undang desa bukan hanya itu. Tapi yang terjadi adalah dana desa menjadi sesuatu yang menjadi mainstreaming di dalam melihat yang namanya undang-undang desa ini. Nah ini Mas Iwan saya kira perlu kita sadarkan kepada semuanya bahwa APBDes itu tidak sekedar dana desa. Dana desa perlu dicermati kita semua. Apa itu? Apakah besaran, apakah kualifikasinya sudah masuk? Apakah luasan wilayah, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan, dan kesulitan geografis sudah menjadi acuan dalam membagi dana desa itu. Jadi sayangnya pemerintah pusat itu kemudian mensimplifikasi. Tiap desa punya jatah alokasi dana ADD yang sama. Ini yang tidak berdasar. Ini yang nggak benar gitu. Lalu soal dana desa juga adalah kuantifikasi. Prosentase itu sudah sesuai dengan 10% atau belum itu. Nah hari ini Mas Iwan kita lihat bahwa dana desa itu adanya direspon dengan alhamdulillahirobbilalamin. Dulu nggak ada, sekarang ada. Tanpa melihat berapa sebetulnya yang menjadi hak dia itu. Jadi syukur ya harus, tetapi bahwa jangan kemudian tutup mata bahwa pusat itu selalu benar. Ini kan orang-orang itu pada jualan bahwa dana desa sudah sekian ratus triliun kan gitu kan. Nah kalau kemudian 10 tahun itu dievaluasi sampai seberapa sebetulnya treatment perlakuan undang-undang desa terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, apakah dia membantu
dalam peningkatan, dalam kontribusi kepada penurunan kemiskinan di desa. Nah ini coba Mas Iwan, itu menjadi akhirnya menjadi rezim nanti, rezim SBY dengan rezim Jokowian itu. Padahal faktanya misalnya hari ini adalah yang sekarang di cover dengan yang namanya BKAD yang di Bumdesa itu uang dari zaman SBY itu, bukan uang dari zaman Pak Jokowi. Jadi sebelum Pak Jokowi dievaluasi dengan cara perspektif negatif, menurut saya, ayolah kita ini masih kesempatan ada 1-2 tahun ini untuk mengcover, untuk memperbaiki, untuk merehab, untuk merekonstruksi kembali bahwa Undang-Undang Indonesia itu harus benar. Pak Jokowi sudah benar, tetapi kemudian pembantu-pembantunya tidak memberikan argu, tidak membuat kebijakan yang berdasar pada alasan yang logik berdasar Undang-Undang Desa. Kemudian lagi misalnya lagi adalah konsentrasi dan disitu formula pembagian dana yang tadi saya sampaikan. Kemudian teknokrasi dan birokrasi dana desa. Ini yang buat pusing kepala desa. Ya. Kemudian sekedar kemudian reduksi makna efektivitas dan resiko. Jadi karena itu Binwas tidak menjadi pembinaan itu tidak menjadi mainstream pemerintah. Yang terjadi awasnya itu. Jadi saya kira beberapa hal yang di lapangan hari ini saya merespon bahwa apa yang menjadi tuntutan teman-teman itu saya kok mengesepakat kalau kemudian diarahkan pada efektifikasi pelaksanaan Undang-Undang Desa dulu. Kalau saya mengacu pada Prof. Ali Humedi tadi bahwa undang-undang itu katanya sudah baik, tinggal kemudian bagaimana mengimplementasinya secara baik juga. Karena kalau awalnya tidak baik, pastilah berimplikasi tidak baik. Dan karena itu ini memuaskan waktu sebelum ini sampai pada Oktober 2024 ya. Sebelum sampai pada 20 Oktober 2024, ayo kita bantu pemerintah itu agar on track kembali di dalam melaksanakan Undang-Undang Desa ini. Saya kira demikian Mas Iwan. Matur nuwun, mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mukoam, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Desa di DPR RI. Saya kira tadi kita menyimak semua bahwa ada problem besar, memang banyak pihak yang sesungguhnya masih lemah dalam memahami secara substantif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga sampai ke bawahnya, sampai ke semua regulasi di bawahnya itu cenderung punya banyak masalah. Saya kira ini yang kemudian tadi Pak Mukoam garis bawahi, termasuk aksi beberapa minggu terakhir ini yang dilakukan oleh kawan-kawan perangkat desa, kepala desa, sesungguhnya adalah untuk mendorong kembali ke mandat Undang-Undang Desa atau untuk mendorong bagaimana Undang-Undang Desa itu bisa berjalan secara baik dan benar. Karena tadi ada banyak catatan yang Pak Mukoam sampaikan, yang paling penting adalah soal distorsi kewenangan desa, yang saya kira ini cukup mengecewakan kalau kita lihat. Memang tadi beliau sampaikan, pemerintah pusat terutama sudah seperti zaman di era Orde Baru memang itu melakukan banyak hal yang kemudian itu mendistorsi beberapa kewenangan-kewenangan desa yang sesungguhnya sudah dimandatkan dengan sangat baik di Undang-Undang Desa. Terima kasih Pak Mukoam, nanti kita diskusi. Mas Nurholis, Mas Thomas, nanti saya kasih waktu ya untuk tanya jawab. Saya ke narasumber yang berikutnya dulu, biar kita selesai semua narasumbernya. Ke Mas Junet, sahabat saya, Pak Junadi Mulyono, Kepala Desa Ponggok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iwan. Terima kasih Mas Junet sudah hadir di Kades Iwan. Ini kali kedua ya hadir bersama kami. Terima kasih atas kesempatannya Mas Iwan. Mas Junet, sehat Mas? Ya, Bapak ya. Salam Bapak. Iya Mas, monggo Mas Jun. Silakan Mas Junet. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Nathan Irawan selaku analis kebijakan, ahli utama dan mantan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Andes Ahmad Mukoam, Wakil Ketua DPD RI tahun 2014-2019 dan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Desa ya, dan juga yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Alimu Humaydi, MHum ya, Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial BRIN
yang pada hari ini menjadi panelis ya di diskusi pada malam hari ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya Mas Iwan. Pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan, untuk sedikit berdiskusi mengenai tentang apa yang mandat Undang-Undang Desa yang belum terpenuhi ya. Yang mana saat ini memang desa menjadi pembahasan di media sosial dan juga di eh, berita-berita nasional ya semenjak teman-teman kemarin melakukan aksi eh, menyampaikan aspirasi ke DPR RI ya mengenai tentang merevisi untuk Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 ya. Pada malam hari ini kita sedikit mungkin mau membahas mengenai tentang eh, mandat Undang-Undang Desa yang belum terpenuhi ya. Yang mana kita harus sadari bahwa semua Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 ini memiliki tujuan yang sangat mulia ya. Yang mana Undang-Undang Desa ini desa diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk gimana desa menentukan arah ya, mimpi desa, tujuan desa ya. Dikembalikan kemana kewenangan lokal desa itu dikembalikan lagi ke desa ya. Jadi kemana arah tujuan desa itu mau ditentukan, ya dikembalikan lagi ke desa untuk gimana menentukan arah dan tujuan desa ya. Kembali kami ingin memetakan dulu mengenai tentang perbedaan desa lama dan desa baru ya. Kalau desa lama ini kan yang mana desa ini menjadi eh, tujuan dari proyek ya atau mungkin program yang dari pemerintah pusat ya itu diberikan ke desa atau mungkin secara desa itu menjadi top down ya. Jadi dari atas ke bawah. Tapi sekarang desa baru ya ini berbeda. Desa baru ini desa ya dengan kewenangan lokal desa ya button up ya di mana dari mulai dari pemetaan, perencanaan, action, keberlanjutan dari desa ini dikembalikan lagi ke desa ya. Jadi arah dan tujuan desa ini seperti sekarang semenjak adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 ini diberi keluasan yang seluas-luasnya untuk gimana menentukan arah desa ya. Dari mulai gimana kita menyusun RPJM ya, perencanaan program jangka menengah desa yang mana ini menjadi kunci sebenarnya. Mimpi dan tujuan desa ini memang ditentukan dari visi misi ya kepala desa ya. Ketika menjabat kepala desa 3 bulan setelah menjabat kepala desa harus menyusun RPJM ya. Di mana RPJM ini harapannya bisa menggambarkan mimpi desa 6 tahun ke depan kan gitu. Nah, ini yang menjadi kunci pokok ya sebenarnya mengapa desa ini harus kembali lagi ke hak asal usul desa ya. Jadi setelah kita menyusun membentuk tim 11 ya lewat Musdes ya yang mana untuk menentukan arah desa BPD melakukan musyawarah desa untuk memiliki tim 11 di mana visi misi desa yang nantinya akan dibahas di Musdes itu ditentukan di situ kan itu. Ya, jadi inilah yang menjadi dasar sebenarnya ya untuk gimana menentukan arah desa 6 tahun ke depan ya. Jadi kalau menurut kami mau 6 tahun 9 tahun ya dikembalikan lagi ke tujuan awal dari visi misi dari teman-teman kepala desa ini. Gimana kita berkomitmen untuk menentukan arah desa ini kan gitu kan. Nah, memang uang desa ini sebenarnya kita itu di desa punya 5 aset dasar ya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ali ya dia mana ada aset sosial ya di mana kita itu memiliki yang namanya aset dasar di desa atau pentagonal aset ya. Satu adalah aset sumber daya alam. Bahwasanya di desa itu memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah ya. Kita memiliki banyak sumber daya alam yang ada di desa. Contoh saja ya, di Papua itu ada emas ya. Lah, emas di Papua itu tahu kita itu ada di situ ada emas ya. Tapi emas itu mau seperti apakan ya? Apa mungkin di dalam pengelolaan aset sumber daya alam yang ada di Papua, ternyata kita belum bisa ngelola loh aset sumber daya alam itu. Ya, ternyata terbukti bahwa dari sekian tahun emas yang ada di Papua itu dikelola oleh Freeport. Ya, masuk nikel yang ada di Sulawesi, batu bara yang ada di Kalimantan, sawit ya, termasuk juga batu bara dan lain-lain lah. Atau mungkin panjang laut kita itu nomor 2 di dunia. Tapi ternyata kita belum bisa mengelola aset dasar yang ada di
eh, negara kita ini. Sedangkan aset dasar sumber daya alam itu ada di desa, ya. Emas ada di Papua, di mana letaknya? Di desa. Nikel yang di Sulawesi letaknya di mana? Di desa, ya. Termasuk juga batu bara ataupun kopi, ya, tembakau ataupun lainnya, ya. Ternyata kita belum bisa mengolah sumber daya alam yang sangat berlimpah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ini. Bahwa kita itu sebenarnya diberikan surga oleh Yang Maha Kuasa. Tapi gimana kita mengolah aset sumber daya alam ini supaya bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Nah, ini dasar ya. Sebelum nanti kita menyampaikan banyak hal mengenai tentang aset-aset yang lainnya. Itu adalah aset sumber daya manusia. Ya, gimana sumber daya manusia yang ada di desa? Kita itu di negara kita hampir ada 270-an juta, 270 juta sekian warga masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ya, termasuk juga yang ada di kota, yang ada di desa. Gimana aset sumber daya manusia ini bisa berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di desa atau di negara kita. Kalau Pak Karno dulu sampaikan, saya butuh 10 pemuda untuk guncang dunia. Tapi gimana 10 pemuda itu, ya, sama juga di desa. Kita juga butuh 10 pemuda untuk guncang desa kita. Tapi gimana 10 pemuda itu adalah ahli arsitek, ahli teknis, ahli pertanian, ahli perikanan, ahli tambang, ahli IT, dan lain-lain. Jadi gimana merencanakan sebuah desa itu? Pertanian mau kemana? Perikanan mau kemana, ya? Termasuk juga tambang mau diapakan, ya, kopi mau diapakan. Jadi dari hulu sampai hilir, gimana kita merencanakan desa itu yang tertuang dalam sebuah perencanaan di RPJM atau di master plan atau di DED desa itu tergambar semua di situ. Ya. Yang ketiga adalah aset sosial. Ya. Kalau kita dibilang aset sosial yang ada di desa ini sangat luar biasa. Coba kita aset sosial atau mungkin yang sudah berada di desa, ya. Kalau kemarin di pandemi COVID itu nggak ada aset sosial, mungkin Indonesia sudah porak-poranda. Ya. Tapi aset sosial inilah yang membesarkan kita semua. Coba kalau dihitung aset sosial ini bisa kita kelola dengan baik, ya. Sebenarnya kita itu nggak butuh dana desa kok. Ya. Gimana kita saweran, gimana kita bersama-sama untuk membangun desa, ya. Kalau masyarakat di desa itu mau berkontribusi, ya, aset sosial ini bisa dikembangkan, ya. Kalau sekarang kan aset sosial ini kan hampir hilang karena dengan adanya dana desa, ya, orang sudah menganggapnya desa itu sudah punya duit. Ya. Ketika mau diajak gotong royong, bersama mengembangkan BUMDes, investasi di desa dan lain-lain, masyarakat udah nggak percaya lagi dengan desa. Ya. Inilah yang menjadikan kita itu saat ini justru dengan adanya dana desa ini kita jadi terbelenggu. Pemerintah desa kita mau membangun apa-apa, membuat program apa-apa, ya, masyarakat itu tahunya desa sudah punya uang. Tapi gimana kalau bottom up, ya, proses pembangunan di desa ini benar-benar kita serap aspirasi masyarakat, kita dengarkan apa yang menjadi mimpi-mimpi masyarakat, ya, apa yang menjadi cita-cita masyarakat, dituangkan dalam sebuah perencanaan mimpi, yang mana perencanaan mimpi di desa itu ada di RPJM. Inilah yang akan menggambarkan semua proses yang ada di desa, ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita. Yang terakhir adalah aset, yang mana adalah aset infrastruktur. Ya, infrastruktur ini dari sekian tahun, ya, kita sudah mungkin dari penjajahan sampai hari ini, aset itu sudah cukup lumayan luar biasa. Mungkin rel kereta api ataupun pembangunan yang ada di desa, ya, seperti contoh Umbul Ponggok itu dulu dibangun oleh Belanda. Tapi gimana kita aset infrastruktur zaman Belanda itu bisa kita optimalkan untuk gimana kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa, ya, atau kita kembangkan aset-aset mungkin jalan, jembatan dan lain-lain ini bisa kita kembangkan. Karena kalau dihitung aset infrastruktur itu sudah luar biasa besar. Nah, gitu kan. Yang terakhir adalah gimana kita mulai aset finansial yang saat ini. Kita sudah ada dana desa loh, sudah ada ADD loh, sudah ada juga banyak dana-dana yang saat ini difokuskan di desa. Hampir 22 kementerian, ya, kebijakannya itu yang fokus ke desa. Termasuk dari lembaga-lembaga yang lain, ya. Nah, saat ini desa ini sangat sangat luar biasa karena memiliki kesempatan yang sangat luar biasa untuk gimana finansial ini bisa kita optimalkan, termasuk di BUMN, ya. Sekarang BUMN itu hampir semua BUMN itu, ya, terfokus untuk gimana untuk mendampingi desa, ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Jadi kolaborasi membangun desa itu nggak bisa sendiri, ya.
mohon maaf ya, teman-teman di desa ini memang dipilih dari berbeda ya, dari kultur yang berbeda ya, atau mungkin dari orang-orang yang berbeda. Ada yang mungkin masyarakat umum, ada yang mungkin ahli ya. Tapi teman-teman di desa ini ternyata butuh banyak didampingi ya. Kalau di Ponggok, mohon maaf, kami sudah gimana membangun perencanaan yang teknokratik. Dari teknokrat itu tidak cuma ada di desa, tapi gimana ilmu di kampus itu bisa diterapkan di desa. Jadi perencanaan kami mencoba untuk kalau teknokrat, perencanaan teknokratik ini kan yang diadakan juga di APBN. Tapi kami coba menerapkan ini di desa. Jadi gimana ahli-ahli ya, keilmuan yang ada di saat ini ya, mungkin di universitas atau profesor, doktor ya, ini bisa berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di desa. Ya, kemarin saya dengan teman-teman dengan UGM, dengan profesor doktor ya, yang namanya KKN tematik atau KKN UGM nantinya, harapannya ini nanti akan konsepnya sudah gimana keilmuan ini diterapkan semua di desa. Jadi pertanian mau kemana, perikanan mau kemana. Nah, ini ahli yang nanti akan harus merencanakan itu semua ya. Jadi dari apa yang kita lakukan di desa, sebenarnya arah dan kebijakan desa itu bisa cukup dilihat dari peta desa ya. Jadi peta desa itu bisa menggambarkan kalau saat ini yang namanya big data, yang namanya one map policy, satu peta satu data, bisa cukup digambarkan dari peta. Peta digital bisa dibikin dari peta yang ada di desa ya. One map policy itu memang harus bisa dibangun dari desa. Big data itu ya bisa harus dibangun dari data. Kalau kita mau membangun desa, tapi datanya nggak bisa dibangun atau peta datanya nggak diselesaikan, ya kita mau mungkin perencanaan ke belakang akan salah semua. Jadi yang harus kita bangun adalah data dulu. Kemiskinan ada berapa, kesenjangan sosial ada berapa, panjang jalan rusak, ya mungkin UMKM ada di mana, ya panjang taluk rusak, panjang jalan rusak. Ini adalah data yang sebenarnya harus benar-benar kita validasi dengan benar kan itu. Makanya dulu tahun 2007 2008 kami peta data ini ya menjadi kunci kami gimana kami akan menentukan arah dan kebijakan desa. Ya. Jadi ini kan data. Nah, dari data inilah sebenarnya kalau kita itu dari profil dan monografi, kita itu bisa menentukan arah desa kok. Ya. Desa itu goalnya mau kemana, mimpinya mau kemana itu cukup dilihat dari profil dan monografi. Ya, gambaran mimpi desa ya. Ibaratnya kalau di desa ya, kita itu dengan masyarakat di desa, masyarakat diajak bermimpi, desanya mau kemana. Saya yakin mereka semangat, Pak. Contoh aja kita itu dengan keluarga, dengan anak, istri, ngobrolin mimpinya, anak keluarga kita mau kemana itu jarang, Pak. Apalagi merencanakan mimpinya keluarga. Lah, di desa sama. Merencanakan mimpinya desa, itu mau kemana, saya yakin Pak Kades ini juga jarang ya menentukan arah dan mimpinya desa. Nah, inilah yang menjadi dasar-dasar kaitannya tentang pengelolaan desa ya. Termasuk juga di sini adalah peran kepala desa dalam perkembangan proses desa saat ini. Jadi kepala desa itu saat ini harus ahli, mereka itu bisa bisnis, kepala desa itu harus bisa gimana mereka itu menjadi sosiopreneur, menjadi entrepreneur ya. Jadi kepala desa itu harus segalanya bisa. Ya, termasuk juga hukum pun juga mereka harus bisa. Ya, ketika terjadi masalah di desa, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ternyata kan tadi keahlian, keilmuan ya, sumber daya manusia yang ada di desa ini atau teman-teman di desa itu memang yang harus distandarkan ya, atau mungkin memiliki Baik, Mas Junet. ya, gitu. Terus yang terakhir adalah konsep desa yang harus berdaya dengan dilimpahi dana desa dan kewenangan lokal yang ada yang sudah dikembalikan lagi desa. Dari kewenangan lokal, kebijakan ini kan sekarang sudah dikembalikan desa. Jadi gimana arah desa ini ya tergantung kembali lagi ke semua kelembagaan yang ada di desa. Jadi berdesa ini sangat penting. Jadi kalau kita membangun desa, yang harus kita bangun adalah berdesa, bermusyawarah di desa. Di mana musdesnya? Musdes ini akan memiliki ini nih pembangunan di desa itu bisa dilihat dari kualitas musdesnya, kualitas berdesanya. Ketika kualitas berdesanya ini memiliki kualitas ya, kalau kamu melihat karena musdes ini selalu digalakkan oleh pemerintah desa dan BPD, mohon maaf ya, belum melibatkan semua elemen masyarakat yang ada.
Dan inilah yang perlu dikuatkan lagi gimana regulasi yang ada di desa. Kalau kami di Desa Ponggo ini semakin banyak musdes, ya, disitulah semakin masyarakat di desa atau pemerintah desa itu semakin terpayungi oleh legalitas desa, ya. Jadi di mana desa itu banyak menelurkan peraturan-peraturan desa yang mana mengatur kewenangan lokal desa tadi. Mungkin itu Pak Iwan yang bisa kami sampaikan. Nanti di forum diskusi bisa kita diskusikan bersama mengenai tentang mandat undang-undang desa yang belum terpenuhi. Kalau saya menyampaikan di mana dari pemerintah pusat ini campur tangan dari pemerintah pusat ini dalam kebijakan-kebijakan desa seperti mungkin tadi kemarin itu di pandemi COVID, di ketahanan pangan dan lain-lain, ya, kewenangan ini kembalikan lagi ke desa. Karena yang tahu desa adalah ya teman-teman yang ada di desa. Ya, revisi undang-undang desa ini memang perlu kita lakukan gimana kewenangan ini kembalikan lagi ke desa di dalam ruang tertinggi desa itu di musyawarah desa. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Baik, makasih Mas Junet, makasih Pak Junedi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Saya kira tadi kita menyimak ada yang belum terpenuhi di akhir tadi di garis bawahi oleh beliau soal kewenangan lokal berskala desa yang saya kira ini tadi banyak yang beliau ceritakan sesungguhnya itu bagian dari kewenangan lokal berskala desa yang belum terpenuhi. Kemudian juga soal kualitas musyawarah desa. Ini yang lagi-lagi mungkin tadi kedua narasumber sebelumnya juga sudah menyinggung soal kualitas musyawarah desa yang mungkin kita bisa sebut katakanlah masih sekedar formalitas belaka. Nah, saya kira itu beberapa catatan dari ketiga narasumber. Waktu singkat ini saya berikan kesempatan kepada penanya, ada 109 di Zoom meeting kita dan 100-an juga di channel TV Desa yang menyaksikan melalui YouTube. Siapa nih? Mas Nurholis dulu ya. Assalamualaikum. Mas Nurholis. Langsung aja. Singkat. Buka Pak. Oh siap. Nah, ini Pak, pertanyaan saya sederhana sekali karena ini. Gimana biar teman-teman tahu nih. Perkenalkan, nama saya Nurholis. Saya asli dari Demak, Jawa Tengah. Kebetulan saya tinggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Oke. Saya ingin mempertanyakan tentang Perda Perangkat Desa, Pak. Sebelum kita cerita 9 tahun, saya sangat miris sekali melihat perangkat desa yang ada di Kabupaten Bogor. Kalau saya membaca Perda Bupati Kabupaten Bogor tahun 2021 bahwa masa kerja perangkat desa adalah 60 tahun. Nah, pertanyaan saya adalah, saya sering melihat di mana ada kepala desa diangkat baru melalui pemilihan kepala desa, di situ juga perangkatnya diganti semua, Pak. Nah, ini bukan hal yang sepele. Contoh hari ini ramai sekali di media sosial hiruk pikuk tentang tumpang tindihnya hak kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh PTSL, Pak. Nah, sementara pembuatan hak milik atau sertifikat itu walaupun melalui PTSL tentu di sini harus melalui desa dulu, Pak. Kenapa di sini ada seseorang memiliki tanah bisa disertifikatkan yang lain? Mungkin diantaranya juga karena perangkat desa ini aji mumpung, Pak. Nah, ini saya minta dijelaskan kenapa perdanya antara Demak dengan Bogor sama, tapi pelaksanaannya kok berbeda. Artinya di Bogor setiap kali kepala desa diangkat yang baru, dia juga mengangkat perangkat desa yang baru juga. Artinya perangkat desa yang lama diganti. Mas Nurholis. Baik, terima kasih Mas Nurholis. Pertanyaan soal saya kira regulasi di bawah undang-undang desa ya, yang tadi disinggung Pak Mukoam dan juga disinggung Prof. Ali. Siapa nih? Pak Thomas ya? Pak Thomas Sutana. Langsung Pak Thomas. Pak Thomas Sutana. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Selamat PLD dari Kabupaten Klaten. Silakan Pak Thomas. Selamat malam dan terima kasih untuk para narasumber. Tiga-tiganya luar biasa sekali memberikan pencerahan. Saya kira
sesuai dengan topik itu undang-undang desa itu udah termasuk bagus. Cuma memang seperti apa yang dikatakan Prof. Ali dan Pak Ahmad Mukowam, itu memang ada kelemahan kan dalam implementasi. Nah, di sini sebetulnya kelemahannya itu sudah bisa diselesaikan. Salah satunya soal leadership dari kepala desa, sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Pak Junet nih, kepala desa tetangga kecamatan nih. Saya juga sering main ke Ponggok. Nah, andai kata kepala desa itu punya pemikiran progresif, betul-betul amanah, mau mensejahterakan, mau betul-betul berjuang mencapai visi misi, saya yakin desa akan maju. Maka perlu tingkat kabupaten itu mendorong meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, BPD dan sebagainya untuk mencapai visi misi. Jangan hanya sekedar administratif, mengejar LPD, mengejar APBDes dan sebagainya, tapi sampai pada tingkat kualitas program pembangunan itu sendiri. Karena saya lihat di APBDes itu bidang 2 itu hampir sekitar 60% itu. Tapi untuk bidang 3 dan bidang 4, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, itu anggarannya alokasinya masih kecil. Mungkin antar 15 sampai 20%. Padahal kalau desa mau maju, bidang 3 dan bidang 4 ini harus menjadi garda terdepan, ujung tombak. Saya kira cukup itu, Pak Iwan. Baik, makasih Pak Thomas Sutana, PLD dari Klaten, tetangganya Pak Junet ini di Ponggok. Terakhir ya Pak, siapa? Pak Samsul Bahri. Selamat malam Pak Samsul. Langsung Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Pak. Saya Samsul Bahri dari Makassar, kebetulan dari BRAIN. Saya kira menarik ketika kita membicarakan tentang desa. Yang intinya menurut saya semua mengarah ke ke kesejahteraan dan pemberantasan kemiskinan. Artinya semua orang melihat desa itu bagaimana itu desa sejahtera dan masyarakatnya terlepas dari kemiskinan. Temanya saya lihat di sini undang-undang desa yang sudah mandat undang-undang desa yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi. Mungkin ini yang perlu digambarkan Pak Desa, yang mana yang sudah terpenuhi, yang mana yang belum. Yang kedua, menurut saya di desa itu kurang pengawasan dan banyak aktor-aktor yang penambahan aktor-aktor. Seperti saya contohkan, ketika saya melakukan riset di Malino, itu ada kelompok tani, ada lagi di atasnya kelompok tani dan ada penyuluh. Ini yang tidak bisa diatur, masing-masing bagaimana melakukan langkah ke atas meminta bantuan. Ada satu contoh, ada satu kelompok ketua dari kelompok tani itu meminta bantuan bagaimana lokasinya itu di beton supaya hasil buminya bisa baik, maksudnya bisa mobilisasi hasil buminya itu lebih bagus. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak punya channel ke atas? Ini persoalan. Menurut saya ketika ini tidak dikontrol selalu, dan persoalan apa yang ditemui di desa tahun ini itu lagi yang ditemukan tahun depan. Saya kira itu Pak persoalan. Terima kasih. Baik, makasih Pak Samsul Bahri dari Makassar. Saya kira tadi sudah beliau sampaikan apa yang belum terpenuhi ya. Tadi Pak Mukawam juga sudah sampaikan pembinaan pengawasan yang tidak seimbang. Saya kira ini mandat yang belum terpenuhi. Ada satu bab tersendiri yang mengatur soal binwas, tapi kenyataan di lapangan saya kira ini menunjukkan hal yang berbeda. Soal distorsi banyak sekali tadi, distorsi kewenangan desa, tadi Pak Junet juga sampaikan soal kualitas musdes, yang saya kira ini juga mandat yang belum terpenuhi. Kemudian soal kewenangan lokal berskala desa, yang tadi Prof juga sampaikan, dana desa itu nggak memberikan ruang bagi warga desa sesungguhnya, karena semua sudah di plotting terlalu rigid melalui peraturan menteri. Baik, nanti mungkin akan diperkaya di bagian terakhir ini oleh ketiga narasumber sekaligus closing statement ya. Pak Okta mau
bicara, Pak Okta? Bisa singkat, Pak Okta? Saya tidak mau cerita banyak. Ini terlalu tanda kutip terlalu terlalu berbahaya lah omongan terbuka seperti ini. Nanti banyak partai yang protes lagi, nanti saya disidangkan pula, itu kan. Itu yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, loyalitas. Loyalitasnya kepada siapa? Loyalitasnya bukan kepada pemerintahnya dalam arti pemerintah yang ini, tetapi loyalitas untuk membela kepentingan masyarakatnya. Tentang membela yang tadi Pak Desa, Pak Junaid hebat, artinya dia bisa membawa apa yang di cara pandang masyarakat dinaikkan ke atas dan kemudian diturunkan kembali di tingkat masyarakat. Itu luar biasa. Hanya sedikit kepala desa yang berani melakukan itu. Kenapa berani? Kenapa bisa Pak Junaid berhasil? Karena Pak Junaid berhasil secara politik nasional, secara politik daerah berhasil. Tidak semua kepala desa sama dengan Pak Junaid. Banyak kepala desa yang mohon maaf berhadapan dengan kejaksaan saja udah deg-degan. Dengan orang yang dikirim dari dinas desa saja udah sangat ketakutan. Dinas sosial datang saja udah mulai ketakutan. Nah, karena apa? Memang kemudian biaya politik itulah yang kemudian membuat loyalitas itu menjadi tidak menarik di dalam proses penerjemahan undang-undang desa itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang keempat, banyak sekali agen-agen kebijakan yang kemudian melakukannya bid'ah sai'ah. Kreativitas dan inovasi yang jelek, yang mohon maaf, yang tanda kutip, pendor-pendor itu mengajari sesuatu yang jelek kepada kepala desa. Ayo bangun jalan tuh di sana, aspal 200 meter, nanti yang yang dibangun hanya 20 meter, dipoto dari depan saja. Vendornya mengajari, vendornya dari siapa? Dari para agen kebijakan. Artinya undang-undang desa itu baik secara umumnya, tetapi dalam tahap implementasi memiliki penurunan distorsi yang luar biasa. Bid'ah hasanah berubah menjadi bid'ah sai'ah. Bid'ah yang jelek, itu yang tanda kutip banyak seniman-seniman SPJ saja yang muncul, yang keluar itu kan. Nah, terakhir saya ingin memberikan ini closing statement begini. Bapak Ibu semuanya, desa bagi saya itu adalah imaji dan sekaligus realitas sosial yang perlu dipertahankan. Karena ketika kita mengaku Indonesia, disitulah sebenarnya 80%-nya adalah desa. Ketika kita kehilangan romantisme, kehilangan realitas desa, maka kita sebenarnya sedang kehilangan keindonesiaan kita. Oleh karena itu, mari menjadikan desa sebagai ruang yang mampu mempertemukan antara kebijakan dan program dengan kepentingan dan potensi masyarakatnya. Lewat siapa? Lewat para perantara budaya. Siapa para perantara budaya? Jadi bukan cara berpikirnya penyuluh, para pemikirnya teknokrat, tetapi para perantara budaya itu adalah agen-agen di pedesaan yang mampu menarik modal sosial budaya itu dibawa ke tingkat kebijakan menjadi strategi-strategi program itu. Saya kira itu penutupnya. Terima kasih diberi kesempatan oleh Pak Kadis Iwan. Baik. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Ali Humaydi, Kepala Pusat Riset Kebijakan di BRIN. Saya kira tadi distorsi terjadi justru di bawah Undang-Undang Desa. Terima kasih Profesor Dr. Ali Humaydi. Saya ke Pak Mukwam. Pak Mukwam. Pak Suredi dulu. Oh, oke. Ya Pak. Pak Junedi. Ya, ya Pak. Mas Junedi, closing statement-nya silakan. 5 menit. Terima kasih Pak. Jadi membangun desa ini tidak semudah yang dibicarakan memang ya. Jadi saya sudah 3 periode membangun desa ini ya, hampir 15 tahun mengalami membangun desa ini memang tidak mudah ya. Jadi beda desa, beda potensi, beda desa, beda masalah, beda desa, beda strategi juga ya. Jadi memang ini yang harus kita sepakati bersama, bahwa desa ini adalah kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau saya kemarin ketika ada demo di DPR RI ya, saya senang kalau semua mata itu melirik desa ya. Jadi desa bisa dibicarakan di ruang dimanapun ya. Karena kita tidak bisa memandang sebelah mata desa ya. Karena negara ini hadir, negara ini ada, desa sudah ada. Ya.
Ini yang harus kita sepakati untuk gimana kita itu desa menjadi perhatian. Tidak cuma dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah eh, mungkin perusahaan atau yang lain ya. Jadi desa ini harus dikeroyok. Eh, Mohon maaf, kita kepala desa ya dengan berbagai eh, mungkin karakter ya atau mungkin pemimpin yang ada di desa ini kita nggak bisa sendiri ya, harus didampingi semua pihak. Kalau perlu harus dikeroyok desa ini kan. Gimana membangun arah desa, tujuan desa, yang mimpi desa, potensi desa harus seperti apa ya. Kalau desa itu bisa direncanakan dengan baik, saya yakin pemerintah daerah juga akan bisa merencanakan dengan baik, negara ini juga akan bisa merencanakan dengan baik. Mulai dari 5 aset tadi, mau seperti apa kan ya, kalau kemarin itu negara ibaratnya memberi arahan atau proyek ke desa, sekarang dibalik. Ya. Biar desa yang memulai untuk memikirkan proses gimana merencanakan sebuah desa. Eh, Sedikit mungkin ya bahwa desa atau teman-teman kepala desa ini secara kepemimpinan ya perlu ada proses akselerasi di dalam berdesa. Akselerasi ini sangat penting. Jadi kami memang berbeda dari mungkin dari ada yang sarjana, ada yang SMA, ada yang ya secara kapasitas memang kita memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Dan kami untuk merencanakan desa ke depan, saya yakin teman-teman kepala desa untuk mendesain perencanaan desa itu bukan keahlian mereka. Ya. Semakin banyak yang mendampingi, semakin banyak yang mendampingi desa, saya yakin desa akan lebih cepat untuk bagaimana mewujudkan cita-cita dan mimpi desa. Termasuk juga memaksimalkan pentagonal aset yang ada di desa. Nah, gimana punya aset sumber daya alam, ini harus seperti apa kan sumber daya manusianya juga, sumber daya sosialnya, sumber daya infrastrukturnya, sumber daya finansialnya. Karena banyak yang selalu berpikir bahwa selalu membangun desa ini finansialnya. Ya. Tapi gimana dari 5 aset ini bisa kita gerakkan? Sebenarnya ya tadi kami sampaikan kalau masyarakat itu kompak ya kita itu saweran lah begitu lalu lah ya 1 juta aja setahun untuk desa ya berkontribusi terhadap desa sudah ngumpul berapa Pak? Kita butuh dana desa loh. Pengen bikin toko desa, bikin pabrik tahu, pengen bikin pabrik tambang batu bara, tambang apa kita itu bisa desa bisa kalau kita kompak. Ya. Nah, jadi waktu kita itu cuman habis untuk ribut sebenarnya. Pilkades ribut, pilkada ribut, pilpres ribut. Dan ini memang sudah dipetakan oleh zaman Belanda dulu. Ya. Ternyata demokrasi ini juga mahal harganya gitu loh. Untuk mendidik masyarakat untuk paham mengenai tentang demokrasi ini memang nggak mudah kan gitu. Memang mahal kan itu kan. Ini. Nah, terus selanjutnya adalah keberanian menjalankan proses berdesa dan kewenangan lokal desa. Ini yang tadi kami sampaikan ya. Jadi membangun desa itu ya harus kita jangan terus masyarakat tidak dianggap ya. Jadi kenapa sekarang itu pemerintah desa gotong royong semakin karena kita itu nggak transparan, nggak akuntabel. Kita gimana harus transparan, akuntabel terhadap masyarakat, menyampaikan semua program-program desa, cita-cita desa, mimpi desa, bahwa mimpi desa itu tidak cuma menjadi mimpinya kepala desa atau perangkat desa, tapi menjadi mimpinya masyarakat, ya. Menjadi mimpinya kita bersama. Arah tujuan desa itu ya ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri, ya, dengan potensi dan masalah yang mereka hadapi, ya. Yang terakhir adalah terus bagaimana ke depan menuju desa yang masa depan. Ya. Jadi kalau kami menyampaikan kita punya 4 ya siklus yang harus kita sampaikan ya, harus kita lakukan yang terus menerus. 1 adalah pemetakan, 2 perencanaan, 3 action, 4 keberlanjutan. Nah, keberlanjutan desa ini mau kemana? Ya. Ini harus ada penentunya, ada ditentukan arah desa itu mau kemana. Ya. Masa depan desa itu mau kemana? Dan masa depan desa ini harus ditentukan di dalam kami sampaikan tadi di RPJMdes atau di mimpi-mimpi desa atau mungkin di blueprint atau mungkin di perencanaan teknokratik desa. Itu yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Junaidi Mulyono, Kepala Desa Ponggok.
Klaten, Jawa Tengah. Saya kira sejak awal beliau menekankan soal pengelolaan aset desa. Ini juga salah satu amanat terpenting ya dalam Undang-Undang Desa, diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, artinya soal aset desa yang saya kira belum mencerminkan tujuan dari tata kelola aset desa itu sendiri sebagaimana bunyi dalam Undang-Undang Desa, yaitu untuk kesejahteraan warga desa. Saya kira ini juga salah satu poin penting yang bisa kita garisbawahi malam ini terkait apa saja mandat yang belum terpenuhi. Baik, terakhir ke Pak Ahmad Mukoam. Baik, Mas Iwan. Sebetulnya saya ingin komentar dulu. Coba lihat foto di belakang Pak Junaidi. Itu Pak Junaidi bersama istri sedang di dalam kolam itu. Coba capture Pak Junaidi. Itu Pak Junaidi naik Vespa di dalam kolam bersama istrinya itu. Ya, itu Pak Junaidi. Lalu yang kedua, Pak Junaidi ini adalah, saya katakan, saya membela dari awal, Mas Iwan. Karena orang pusat itu mengatakan bahwa Pak Junaidi sukses karena Undang-Undang Desa. Itu bohong. Ya. Pak Junaidi sukses karena memimpin desanya itu sebelum ada Undang-Undang Desa, Mas. Jadi kalau ada orang mengklaim bahwa Pak Junaidi itu hebat karena Undang-Undang Desa, no, saya saksinya. Tapi orang pusat pasti ada yang mengklaim bahwa Pak Junaidi ini sukses karena Undang-Undang Desa. Nah ini kan pembohongan kepada publik yang luar biasa ini. Ini nggak boleh. Nah, Pak Junaidi sukses itu karena apa? Karena ketulusannya. Ini saya jadikan clue saja sekalian. Jadi Pak Junaidi itu kalau boleh di situ di Mas Iwan, itu kan Junaidi ya, itu kan SH, MH dan kandidat doktor. Jangan salah itu. Oh iya, nah, iya. Kandidat doktor, Pak. Kandidat doktor di UNS. Jadi Pak Junaidi itu orang yang kemudian dia itu orang rendah hati, ya, rendah hati ya. Jadi saya salut pada Pak Junaidi. Karena itu perilaku dalam kepemimpinan desa, saya kira Pak Junaidi menjadi orientasi kita semua. Khususnya ada kepala desa. Jadi karena itu saya boleh memberikan satu catatan. Pertama adalah Pak Junaidi orang yang jujur, amanah, kemudian ngayomi, kemudian terpelajar. Jadi bagaimana kalau tidak ada terpelajar, kecerdasan itu nggak bisa memimpin dia. Jadi bahasa sederhananya adalah lebih baik kita berantem sama orang pinter daripada berkawan dengan orang bodoh. Ini penting, ya. Nah, Pak Junaidi itu punya kepemimpinan yang kuat. Nah, karenanya kalau kemudian kita bicara desa, ya tadi Pak Junaidi tadi sudah merekomendasikan banyak hal. Saya kira mohon maaf sekali kepada aktivis desa, kepada yang concern pada desa. Ayo, jadi asas subsidiaritas itu yang menentukan diri sendiri dalam skala desa itu betul-betul dioperasionalkan secara jujur gitu. Nggak boleh ada penjahit APBDes. Ya, nggak boleh ada penjahit namanya program desa. Jadi Pak Junaidi tadi walaupun tidak mengakui secara terbuka, tetapi bahwa itu terjadi di berbagai daerah, Mas Iwan. Jadi karena itu Mas Junaidi sudah menyampaikan dengan baik. Nah karenanya tadi Mas Nurholis perangkat desa itu nanti Mas Iwan soal PTSL harus seizin dengan pemerintah desa. Ya Pak Thomas implementasi saya sepakat. Kalau kemudian Pak Junaidi itu leadership-nya oke banget Pak. Jadi soal implementasi. Jadi karena itu jangan kemudian pemerintah bertanya kepada kita semua bahwa atau mengkonstatir bahwa desa tidak melaksanakan. Sebetulnya pemerintah di atasnya itulah yang kemudian tidak bisa memahami dengan baik. Pak Samsul Bahri ya soal kesejahteraan desa itu menjadi fokus. Saya kira sepakat Pak. Kemudian kurang pengawasan, tidak ada koordinasi, sepakat banget. Pak Okta soal listrik masih ada perlu elektrifikasi. Sebuah laporan dari Kementerian SDM elektrifikasi kita sudah 99,9%. Jadi seluruh desa itu. Nah, yang menarik juga dari Pak Okta tadi soal subsidiaritas. Jadi karena itu, apa yang menjadi rumusan-rumusan Undang-Undang Desa itu sebaiknya juga kita aktualisasikan kembali. Nah, kemudian tadi soal bagaimana kemudian kita semua sepakat untuk menghidupkan kembali roh Undang-Undang Desa ke dalam kehidupan hari ini.
Kita nggak boleh terbawa pada arus politisasi di 2024. Saya pesan kepada teman kita semua bahwa jangan kemudian 9 tahun itu menjadi kempongan kita semua, menjadi jebakan Batman kita semua. Jadi diiming-iming 9 tahun, tetapi secara objektif Undang-Undang Desa tidak dijalankan dengan baik dengan identifikasi yang kita semua bisa mengidentifikasi apa saja yang kurang. Termasuk yang demo di 2017 dan juga 25 Januari yang lalu. Jadi karena itu, Mas Iwan jangan berhenti pada ini. Kalau perlu nanti kita kopi darah untuk memastikan bahwa kita rumuskan apa yang mesti kita elaborasi dari semua gerakan ini. Agar ada yang mengklaim bahwa Pak Jokowi itu 9 tahun, kok gampang banget. Saya sudah ketemu Pak Jokowi ngomong 9 tahun. Loh, kok gampang banget gitu loh. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa demo di tahun 2012 dan sebelumnya itu adalah ongkos sendiri itu mereka-mereka itu. Tetapi kemarin demo tanggal 17 itu ada yang diberangkatkan oleh Bupati. Kan aneh ini. Masa demo diberangkatkan oleh Bupati. Ini jangan-jangan juga diongkosi untuk tidak mengatakan bahwa mungkin juga diongkosi gitu loh. Jadi karena itu ada apa ini? Ini teman-teman kepala desa harus sadar bahwa jangan kemudian sampai itu menjadi korban dari politisasi para birokrasi di atasnya itu. Atau kemudian politisasi oleh partai-partai politik menyusun 2024. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa 9 tahun itu sudah selesai. Kalau 9 tahun oke, perlu dikuantifikasi apa perlunya dan sebagainya. Tapi saya yang paling khawatir juga adalah kalau kemudian 9 tahun hanya sekedar kempongan saja. Jadi untuk satu hal itu kemudian dibanding, dikomparasikan dengan tuntutan untuk mendaulatkan desa kembali itu. Jadi Mas Iwan, subsidiaritas salah satu amanat Undang-Undang Desa yang belum terpenuhi. Semoga tadi pesan Pak Mukam kita catat, kita tidak berhenti sampai di sini, kita akan meneruskan langkah-langkah aksi kita untuk mengawal dan mengaktualisasikan kembali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sampai ketemu di Selasa berikutnya dengan tema-tema yang insya Allah lebih menarik. Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Mukam, Pak. Yuk, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.